Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukhrawiyah, NIM 21203024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan khat Arab. Baik, sebelum kita memasuki materi mengenai sejarah khat Arab dari masa ke masa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa teori awal mula munculnya khat Arab itu sendiri. Di sini terdapat 4 teori, yaitu yang pertama ada teori Taufiki, yang mana menurut teori ini bahasa Arab adalah pemberian dari Tuhan kepada Nabi Adam dan nabi-nabi lainnya. Dalil yang digunakan oleh teori ini adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menyebutkan kata Iqra yang berarti bacalah, dan Surat Al-Qalam ayat 1 yang menyebutkan kata qalam yang berarti pena. Yang mana kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca dan menulis itu diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teori munculnya khat yang kedua adalah teori selatan, yang mana menurut teori ini bahasa Arab bersumber dari daerah masyarakat Himyar yang terletak di Yaman, sebelah selatannya Jazirah Arab. Kemudian teori yang ketiga adalah teori utara, yang mana teori ini berpendapat bahwasanya bahasa Arab bukanlah semata-mata dari Allah, tetapi merupakan proses perkembangan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada teori baru, yang mana teori ini berpendapat bahwasanya tulisan Arab berasal dari Al-Anbat atau Nabatea. Selanjutnya kita masuk ke materi perkembangan khat pada masa pra-Islam. Secara singkat, sejarah khat pada masa pra-Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tulisan Mesir kuno atau heliograf merupakan sumber kelahiran dari tulisan Funisia. Kemudian tulisan Funisia itu berkembang menjadi 2 cabang, yaitu Arami dan Musnad. Selanjutnya, tulisan Arami melahirkan tulisan-tulisan Nabati di Hirah dan Satranjili dan Siryani di Irak. Kemudian tulisan Musnad berkembang dan melahirkan jenis-jenis tulisan Safawi, Samudi, Lihyani di Jazirah Arabia Utara dan Humairi di bagian selatannya. Kemudian tulisan Nabati ini nantinya dinyatakan sebagai induk dari jenis tulisan atau khat. Selanjutnya untuk tulisan Satranjili dan Suryani kemudian berkembang menjadi jenis tulisan atau khat kufi yang sebelum datangnya Islam bernama Hiyeri, yang diambil dari kata Hirah yang merupakan kota kelahiran dari tulisan tersebut dan sering juga dinamakan dengan jazm. Nah, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hanya menggunakan 2 jenis khat, yaitu khat musnad dan nabati, yang mana pemakaian tulisan nabati ini selanjutnya memunculkan jenis khat nabati mutahhir yang melahirkan cabang-cabang jenis tulisan lainnya yang terdiri dari 2 bentuk pokok, yaitu mabsut yang bersudut-sudut dan mudawwar yang lentur dan bundar. Dari tulisan mabsut ini pada masa selanjutnya dia disebut dengan tulisan kufi. Selanjutnya pada masa awal Islam, tradisi penulisan awal Islam mulai dikembangkan lagi setelah turunnya Al-Quran, yang mana tulisan-tulisan yang dikembangkan pada saat itu adalah jenis khat kufi. Kemudian berlanjut pada perkembangan khat pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, berawal daripada masa Umar bin Khattab, dalam perkembangan khat ini mulai diajarkan pola penulisan huruf hijaiyah, abjadun, hawazun, hatiyun, ila akhirih. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan mulai ada kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran, yang mana penulisan Al-Quran itu disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar, dan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk menuliskan kembali Al-Quran dan dikumpulkan kembali itu ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mulai ada pembaruan khat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, yang mana beliau itu masyhur sebagai tokoh dan peletak dasar ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, yang mana
Abu Aswad Ad-Du'ali ini diperintahkan oleh Khalifah Ali untuk merumuskan tanda baca pada tulisan, utamanya pada mushaf Al-Quran. Adapun sistem harokat yang diwariskan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali ini berupa titik-titik berwarna merah dengan penempatan sebagai berikut. Yang pertama adalah fathah, tandanya berupa satu titik di atas huruf. Kemudian kasroh, tandanya berupa satu titik di bawah huruf. Kemudian dhammah, tandanya berupa satu titik di sebelah kiri huruf, dan tanwin, tandanya adalah dua titik. Kemudian tanda baca yang berupa titik-titik ini pada masa selanjutnya disempurnakan oleh ulama-ulama khat lainnya sehingga menjadi tanda baca yang kita kenal sekarang ini. Selanjutnya adalah perkembangan khat Arab pada masa Bani Umayyah. Nah, memasuki zaman kekhalifahan dinasti Umayyah ini mulai timbul ketidakpuasan terhadap jenis tulisan khat kufi, yang mana khat kufi ini dianggap terlalu kaku dan sulit digoreskan, sehingga mulai muncul pencarian bentuk lain dari khat tersebut dan dikembangkan dengan gaya-gaya tulisan yang lebih lembut atau soft writing non-kufi, sehingga lahir banyak gaya tulisan yang mana yang terpopuler diantaranya adalah jenis khat tumar, jalil, nisfu, sulus, dan sulusain. Adapun pelopor upaya pencarian bentuk baru dari kaligrafi tersebut adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah, yakni Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Selanjutnya pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan khat pada masa dinasti Abbasiyah ini semakin pesat, yang mana disertai dengan munculnya banyak ulama-ulama khat, yang salah satunya yang paling masyhur adalah Ibnu Muqlah, yang mana beliau ini berjasa besar bagi pengembangan tulisan kursif karena penemuannya yang spektakuler tentang rumus-rumus geometrikal pada kaligrafi yang terdiri dari 3 unsur kesatuan baku dalam pembuatan huruf-huruf Arab yang ia tawarkan, yaitu ada titik, huruf alif, dan lingkaran. Selanjutnya pada masa pasca pemerintahan dinasti Abbasiyah, khat Arab masih terus berkembang, yang mana dalam perkembangannya muncul banyak sekali gaya-gaya penulisan khat, yang mana yang masih tersisa hingga saat ini adalah beberapa jenis khat, yaitu seperti khat nashi, khat sulus, khat raihani, khat diwani, khat jali, khat farisi, khat rik'ah, dan khat kufi. Selanjutnya adalah materi mengenai sejarah khat Arab atau kaligrafi di Indonesia. Seni kaligrafi Arab atau khat di Indonesia mulai dikenal sejak awal kedatangan Islam ke Indonesia, yang mana selanjutnya pada abad ke-18 hingga 20, para seniman Indonesia mulai mengembangkan khat di berbagai media serta menggabungkan gambar makhluk hidup dengan teks Al-Quran, kutipan ulama atau simbol kepahlawanan, sehingga pada tahun 1960-an kaligrafi dengan gambar binatang seperti buruk atau wayang umum terdapat di daerah Sumatera dan Jawa. Selanjutnya pada tahun 1961 mulai muncul buku pertama tentang kaligrafi, sehingga pada tahun 1970-an hingga tahun 2000-an pesantren-pesantren di Indonesia mulai melahirkan beberapa kaligrafer terampil yang diantara karyanya adalah penulisan kaligrafi di dinding-dinding masjid. Kemudian pada masa selanjutnya perkembangan kaligrafi di Indonesia ini semakin semarak sejak dijadikan sebagai salah satu cabang yang dilombakan dalam musabaqah tilawatil Quran, yang mana cabang penulisan kaligrafi ini diberi nama Musabaqah Khatil Quran atau MKQ. Nah, cabang perlombaan Musabaqah Khatil Quran ini selain menarik minat para kaligrafer juga berhasil membibitkan kader-kader penulis dan pelukis kaligrafi dari sekolah-sekolah, pesantren, dan juga perguruan tinggi. Cukup sekian sejarah perkembangan khat dari masa pra-Islam hingga masa sekarang yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.